Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang di channel YouTube For Good Secang. Apa kabar semuanya? Bu Ami berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran yang ketiga. Nah, mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang macam-macam energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan pembelajaran hari ini anak-anak dapat mengetahui macam-macam energi, perubahannya, dan manfaat perubahan energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan anak-anak juga dapat menggali informasi di lingkungan sekitar kita dan menyajikannya dalam bentuk hasil laporan wawancara. Anak-anak, siapakah yang masih ingat apa itu energi? Yuk coba diingat-ingat. Apa itu energi? Di kelas 2, di kelas 4, semester 1 juga sudah pernah dibahas. Apa itu energi? Yuk coba kita sedikit mengingat. Nah, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Sebagai kekuatan utama dalam kehidupan, energi memiliki berbagai macam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Di antaranya adalah 1. Energi bunyi. Nah, energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi gitar, bunyi klakson, bunyi alat musik, bunyi gong, gong juga termasuk alat musik. Nah, yang kedua adalah energi panas. Energi panas terbesar di bumi adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. Nah, yang ketiga anak-anak adalah energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, itu tadi anak-anak 3 macam energi yang kita pelajari tadi. Nah, dari macam-macam energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti berikut. 1. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan oven, ada kompor listrik, ada setrika, ada lagi penanak nasi ya. Nah, yang kedua adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak adalah penggunaan AC. Siapa yang tahu lagi selain penggunaan AC? Ya, pinter. Kipas angin. Ya, pinter. Ada lagi yang sering kalian mainkan di rumah yang menggunakan energi listrik. Bisa mobil mainan. Ibu juga sering menggunakannya. Mixer untuk membuat roti. Ada blender. Ada juga mesin cuci. Nah, itu tadi contoh-contoh dari perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Ada lagi
Yang ketiga adalah energi panas menjadi energi panas. Loh, Bu Guru, energi panas kok berubah menjadi energi panas? Iya, contohnya ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan panas. Yang keempat adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah penggunaan panel surya. Yang kelima adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya penggunaan alat pengering rambut atau biasa disebut dengan hair dryer. Yang keenam adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya memainkan alat musik, memetik gitar, menabuh gendang. Nah, selain memainkan alat musik, bisa juga bertepuk tangan. Itu juga salah satu contoh dari energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, anak-anak, begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang, dengan bantuan orang tuamu, temukan contoh-contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuliskan hasilnya pada tabel. Contoh tabelnya seperti ini ya. Ada 2 kolom. Yang pertama adalah bentuk perubahan energi. Yang kedua adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa mencari ya contoh-contoh lain yang sudah Bu Ami sebutkan tadi. Nah, anak-anak, mari bersama-sama kita simak bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya. Anak-anak juga dapat menyimak di buku paket tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga masyarakat. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat sekitar. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. WALHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Nah, setelah kita bersama-sama menyimak bacaan tersebut, anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket tema 9 halaman 69. Silahkan ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Ini ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. 1. Apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? 2. Apakah panel surya itu? 3. Perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya?
Setelah kalian kerjakan, bisa dimintakan nilai dengan guru kalian masing-masing ya. Setelah kalian mempelajari tentang bentuk-bentuk energi dan perubahannya, Bu Ami harap kalian dapat menyebutkan lebih banyak lagi contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Contohnya, kapal otok-otok, mainan kapal uap. Siapa yang pernah melihatnya? Ya, kalau kalian belum pernah melihatnya, kalian bisa lihat di buku tema 9. Ada langkah-langkah pembuatannya kapal otok-otok mainan uap. Ya, selain kapal otok-otok, mainan yang memanfaatkan perubahan energi adalah kincir angin. Bisa dibuat dari botol bekas, bisa dibuat juga dari kertas, kertas asturo, kertas buffalo, Nah, yang ketiga ada juga mainan layang-layang. Nah, ini biasanya anak laki-laki yang biasa memainkannya, Ya, itu beberapa contoh mainan yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Jangan lupa saat kalian membuat mainan dan harus menggunakan benda tajam, kalian harus didampingi oleh orang dewasa. Nah, sumber energi akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahannya, sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia seringkali mengalami proses perubahan energi. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang lain di sekitarmu. Lalu, kalian buat laporannya seperti ini ya. Misalnya, mewawancarai siapa? Kamu akan mewawancarai siapa? Di sini Bu Ami membuat contohnya adalah Udin. Pertanyaan yang diajukan oleh Udin adalah, apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kamu bertanya kepada siapa saja? Kamu akan bertanya kepada siapa saja? Di sini Bu Ami contohnya bertanya kepada orang tua, ketua RT, dan tetangga. Kalian juga dapat bertanya kepada lebih banyak orang. Selain contoh yang Bu Ami sudah tuliskan ya. Lalu kemudian tuliskan jawabannya ya anak-anak. Dibuat serapi mungkin, bisa menggunakan kertas folio atau di buku tugasmu. Nah, itulah yang dinamakan hasil wawancara, hasil laporan wawancara. Ini adalah contoh dari Bu Ami kalian bisa menambahkan lagi. Nah, baiklah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah banyak pemanfaatan perubahan energi yang ada di sekitar kita. Perubahan energi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan pekerjaan kita. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 9, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak ya. Tonton juga video-video pembelajaran menarik yang lainnya di channel For Good Secang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.